Dengar ya? Kedengaran Ustadz. Tadi terputus ya? Terputus karena tiap kita pakai user free. Jadi tiap 40 menit kayaknya akan seperti ini Ustadz. Afwan. Oh gitu ya, ya, ya. Nah nanti mungkin kita tunggu dulu Ustadz 2 atau 3 menit nunggu partisipan lain untuk gabung, baru kita mulai lagi. Oh, baik, silakan. Afwan Ustadz. Ya, bisa diketahui enggak? Bisa. Tadi biasanya kalau nanti waktunya akan saya kabarin kalau sudah 5 menit akan berakhir. Oh, baik. Karena biarin kayak gini aja ya. Iya, boleh Ustadz. Masih nunggu Tadi peserta sekitar 40 Ustadz. Mungkin ditunggu 2 atau 3 menit. Oh, 3 menitan. Baik. Ya. Lancar suaranya kan? Insya Allah lancar Ustadz. Biasanya kemarin lancar itunya, apa sinyalnya, apa gimana? Bisa putus tuh. Kemarin emang dapat dari Zoom-nya diperpanjang otomatis ya. Kayaknya mulai hari ini karena ini udah pertemuan keempat, kayaknya udah nggak ada lagi yang free-nya Ustadz. Oh. Jadi kayaknya kita bakal mengalami tiap 40 menit putus. Oh. Iya, enggak apa-apa lah, sesuai kemampuan kita. Insyaallah. Kayaknya sudah bisa dimulai lagi, Ustaz. Mulai ya? Alhamdulillah. Kita masih sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Beliau ulama Basrah juga, ulama tabi'in. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Salamah. Ini Abu Salamah bin Abdurrahman ibnu Auf. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman ibnu Auf. Anak dari Abdurrahman bin Auf. Beliau bapaknya adalah sahabat, tapi beliau tidak sempat belajar sama bapaknya Abdurrahman bin Auf karena bapaknya, kata Imam Az-Zahabi, meninggal saat beliau masih kecil, sehingga tidak sempat menimba ilmu dari bapaknya. Nah, dalam hadis ini sangat kita butuhkan. Artinya ketika kita mendapatkan hadis dari Abu Salamah, kemudian dia meriwayatkan dari bapaknya langsung Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang masyhur, tentunya kita bisa menilai bahwa sanadnya terputus. Tentu harus ada perantara. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, seorang ulama tabi'in di Madinah, dan beliau disebutkan bahwa jarang menimba ilmu sama Abdullah bin Abbas, padahal sering ketemu. Karena apa? Karena katanya disebutkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman ini sering debat sama Ibnu Abbas. Sering didebat gurunya. Sehingga apa? Sehingga dia diharamkan untuk mendapatkan ilmu banyak dari Ibnu Abbas. Seperti itu ulama mengatakan. Kalau memang seperti itu, ya mungkin pelajaran penting untuk kita ambil, jangan terlalu banyak berdebat. Ya, jangan terlalu banyak berdebat. Karena seorang ketika didebat terus, nanti dia malas ngasih ilmu. Saya dengar aja sambil tidur-tiduran. Saya qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, lafaz hadisnya qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, nanti akan dibahas, imanan karena meyakini tentang syariat itu, wahtisaban, kalau tadi meyakini tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kalau ini tidak ada ulama yang mengatakan wajib, ya, salat tarawih sekalipun di malam bulan Ramadan, tapi sunnah muakkadah. Maka yang dimaksud iman di sini adalah meyakini tentang pensyariatan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Wahtisaban, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Pembahasan kita dalam bab ini itu di potongan yang terakhir, wa man shama ramadhana imanan wahtisaban. Tadi sudah kita bahas, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dia meyakini tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan itu. Kemudian ihtisab, setiap gerakan amalan yang dia lakukan itu dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
tentunya itu akan memberikan kualitas lebih terhadap amalan puasanya. Sehingga apa kata Rasulullah sebagai jawabannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa yang telah lalu sebelum dia berpuasa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebesar kualitas ibadah puasa yang kita lakukan, maka sebesar itulah kemampuan puasa itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan bukan sekedar dosa kecil, kalau memang kualitasnya begitu di sisi Allah sangat berkualitas, mampu kata ulama, dan ini pendapat yang rajih, yang kuat, mampu menghapus sekalipun dosa besar, kecuali kesyirikan. Kecuali kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Di makna hadis yang diinginkan dalam bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita jangan lalai untuk menghadirkan 3 kalimat ini dalam hati saat kita berpuasa, yaitu iman, ihtisab, dan niat. Niatnya di sini kembali saya ulangi adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena adat, bukan karena kebiasaan, bukan karena keturunan atau karena lingkungan. Karena banyak orang berpuasa seperti itu. Andaikan dia berada di tempat yang lain, mungkin tidak ada orang yang berpuasa, dia juga tidak berpuasa. Itu menandakan kalau apa? Dia saat berpuasa di kampungnya karena ikut lingkungan saja. Ini namanya kata ulama agamanya agama lingkungan atau agama musiman. Ini kalau lingkungannya baik dia baik, kalau lingkungannya jahat ya jauh dari Allah, ikut jauh dari Allah. Tidak boleh kita punya sifat agama kita seperti itu. Nabi SAW menyebutkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun dimanapun. Artinya di tempat yang orang banyak orang soleh kamu tetap soleh, di tempat orang yang sedikit orang solehnya banyak pelaku maksiatnya kamu tetap soleh. Itu yang diinginkan. Jadi kita yang membentuk lingkungan, kita yang membentuk suasana menjadi suasana baik, bukan kita yang dibentuk oleh lingkungan. Maka itulah prinsip para sahabat radhiyallahu anhum, kemanapun mereka pergi, itu mereka harus bisa merubah warna tempat itu, warna lingkungan itu. Dengan kebaikan, akhlak yang mulia, Quran yang mereka bawa, Islam dan agama yang mereka dakwahkan seperti itu. Bukan mereka yang dibentuk. Nah, begitu juga kita, jangan sampai kita yang dibentuk. Ini pengaruh daripada apa? Niat itu tadi, niatan. Kita memahami dari niat ini dalam rangka takarrub kepada Allah, bukan karena lingkungan, bukan karena kondisi lingkungan kita orang-orangnya semuanya berpuasa, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sekalipun ini jarang yang dibahas, tapi kenyataannya di masyarakat banyak seperti itu. Mereka itu berpuasa hanya karena lingkungannya seperti itu, tanpa mereka sadari. Ya. Kalimat ihtisab ditambah oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Apa yang dimaksud ihtisab itu? Kalau Imam Al-Khattabi dia menafsirkan seperti ini. Ihtisab itu katanya bukan sekedar mengharap pahala dari Allah. Tapi bagaimana seorang itu, kapan lahir disebut dia muhtasiban, melaksanakan ibadah dengan penuh ihtisab, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ketika dia melaksanakan puasa itu, kemudian mengharap pahala dari Allah, dia merasa ringan melaksanakannya, tidak merasa keberatan, dan dia tidak merasa terlalu panjang dan terlalu lama ibadahnya. Oh, 1 bulan lagi. Oh, lama baru buka. Jangan sampai seperti itu katanya. Karena itu akan menghilangkan ihtisab. Kalau orang ketika berpuasa, kata Imam Al-Khattabi, makna perkataannya, kemudian merasa berat, waduh berat banget. Karena akan saya tidak sanggup, itu menghilangkan ihtisab. Begitu juga kalau dia merasa wah lama masih selesai, masih lama bulan bulan Syawal, masih lama kita berhari raya. Nah, kita jangan sampai kalau ada lintasan seperti itu, godaan-godaan cepat kita tepis, karena Imam Al-Khattabi penafsirannya seperti itu. Ya. Tentunya penafsiran ulama ini mereka tidak sembarangan ngomong. Mereka itu punya dalil, punya hujjah. Nah, mereka lebih paham, maka kita ikutin mereka. Penafsiran mereka kita ambil dan kita berusaha untuk mengamalkan. Taib itu sedikit mungkin makna dari bab yang kita bahas. Kemudian kita melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-7. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babun ajwadu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Qala wa bihi haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسل. Bab ini juga biasa Imam Bukhari mengambil lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah, diambil potongannya oleh Imam Al-Bukhari sebagai judul dalam kitab sahihnya ini. Bab yang ketujuh dalam kitab Siyam. Ajwadu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Rasulullah tingkat kedermawanannya yang paling luar biasa itu berada di bulan Ramadan. Itu berada di bulan Ramadan. Nah, tentunya ini menarik untuk kita bahas dan juga sangat memancing kita untuk bisa mengamalkan. Kenapa Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan? Dan bagaimana Rasulullah menyampaikan dan bagaimana Ibnu Abbas menyampaikan tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana dia memberikan permisalan. Tentunya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tahu perawi hadisnya di sini adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkategorikan sebagai secara umur adalah sigharus sahabah. Secara umur beliau adalah sahabat yang muda, yang kecil, yang masih dihitung masih anak-anak. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi secara keilmuan beliau kibarus sahabah. Bahkan di antara sahabat yang banyak memberikan fatwa di zaman itu, dalam bab tafsir tidak diragukan lagi. Abdullah bin Abbas adalah ulamanya. Jadi usia muda belum tentu orang itu disebut masih muda. Orang yang sudah tua umurnya belum tentu disebut dewasa dalam pandangan syar'i. Karena seseorang disebut dewasa dalam pandangan keumuman manusia sama pandangan syariat itu beda. Kalau keumuman orang akan memandang orang itu dewasa ketika umurnya sudah lanjut. Ya, sudah belasan tahun, 20 tahun. Tapi kalau Islam memandang itu seorang itu dewasa ketika dia paham dengan agama. Ketika dia paham dengan agama. Maka Islam banyak memandang orang yang sudah tua tapi dianggap belum dewasa. Kenapa? Karena sedikit pemahamannya terhadap ilmu agama. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tercatat namanya sebagai kibarus sahabah ilman, secara keilmuan. Tapi secara umur memang dia muda. Ibnu Abbas itu muda. Karena sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ibnu Abbas saat itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau dilahirkan sekitar 4 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dalam sejarah yang masyhur, beliau dilahirkan 3 tahun. Kurang lebih 4 tahun atau ya. Kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu Ibnu Abbas itu umurnya baru sekitar 14-13 tahun. Kita ukur sekarang dengan kehidupan kita. Anak umur 14 tahun itu bisa apa sekarang? Bisa apa? Ini pendidikan untuk kita semua bagi orang tua yang hadir untuk bagaimana bisa membentuk anaknya itu umurnya masih muda tapi pikirannya sudah dewasa dalam pandangan syar'i, paham masalah agama, ya paham masalah hukum sekalipun masih muda. Jangan sampai hukum itu dipelajari ketika orang sudah tua. Makanya Nabi SAW di antara yang diajarkan kepada Ibnu Abbas bukan sekedar ini. Catat ini ya, umur Ibnu Abbas itu hijrah ke Madinah itu bukan di awal Rasulullah hijrah. Dia hijrah ke Madinah itu kalau tidak salah sekitar tahun 8 Hijriah bersama ibunya hijrah ke sana. Karena bapaknya juga Abbas saat itu baru masuk Islam ketika pembebasan kota Makkah saat itu. Sehingga beliau itu di Madinah bersama Rasulullah singkat sebenarnya umurnya. Dari mana dia mendapatkan ilmu yang banyak ini? Dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu dia diajarkan tauhid oleh Nabi SAW di hadis yang masyhur. Kata Rasulullah, ya gulam inni uallimuka kalimat, ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, kata Nabi sama Ibnu Abbas. Waktu dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai, sambil dibawa jalan,
Rasulullah ajarin dia sambil dibonceng. Sambil boncengan kita ngajarin anak kita. Ya, kayak motor, pas di mobil, kesempatan untuk memasukkan nuansa-nuansa keislaman, makna-makna, nilai-nilai keislaman terhadap anak kita. Tapi mungkin yang menarik perhatian kita, ikhwan fillah rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari Ibnu Abbas ini umurnya masih belasan tahun. Ya, masih belasan tahun. Belasan tahun, kalau mungkin umurnya 13 tahun atau kurang lebih dari itu saat Rasulullah wafat, saat Rasulullah menyampaikan kepada dia, wahai anak muda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Itu mungkin umurnya masih 12 tahun atau 11 tahun. Ya, umurnya mungkin masih 11 tahun atau 12 tahun atau mendekati itu. Kita ini sanggup tidak mengajarkan yang seperti ini. Kalimat yang seperti ini kita ajarkan kepada anak 12 tahun. Paling sebelum kita menyampaikan, kita berpikir berulang kali. Dia paham tidak ini kalimat seperti ini? Terlalu berat pembahasannya. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah supaya Allah menjagamu. Kita aja belum tentu paham apa maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya amalkan syariat Allah, jaga hukum-hukum Allah, niscaya suatu saat Allah akan menjagamu dengan kamu menjaga hukum. Kata Nabi, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Ini kan tauhid ini. Banyak orang minta kepada kuburan, kepada wali yang sudah meninggal. Padahal ini Nabi SAW ngajarin Ibnu Abbas. Itu tauhid itu semenjak umur 12-an tahun. Banyak orang yang tidak paham masalah ini, meminta kepada hewan, minta kepada binatang, minta kepada jin, kebutuhan dia. Padahal umurnya sudah lanjut usia, tidak paham masalah tauhid. Artinya apa? Artinya tauhid itu layak untuk diajarkan kepada semua kalangan, lapisan umur orang Islam. Kalau yang ada kalau kita yang kita pahami atau yang kita ketahui namanya tauhid itu nanti kalau sudah dewasa baru diajarin tauhid, ya. Kalau masa umur 15 tahun, 14 tahun udah abata dulu, surah-surah dulu, kemudian ya yang ringan-ringan. Sampai ketika usia anak itu sudah dewasa, akhirnya apa? Sudah terjangkit virus kesyirikan, kemudian jauh dari makna tauhid, sehingga ketika sudah dewasa susah untuk dimasuki. Terlalu sudah banyak keyakinan yang sudah merusak fitrah dia. Makanya pelajaran penting bagi kita, perkenalkan anak kita dengan tauhid sebagaimana Rasulullah memperkenalkan Ibnu Abbas dengan tauhid di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun. Ini takriban ya. Perkiraan karena kelahiran dan umur Ibnu Abbas diperkirakan antara 13 tahun saat Rasulullah wafat atau 14 tahun. Jadi jangan dibuang semua kesan-kesan yang ada di kepala kita yang mungkin selama ini sudah mendarah daging bahwa tauhid itu belum layak untuk diajarkan kepada anak masih belum dewasa 10 tahun, 11 tahun. Rasulullah tidak seperti itu. Anak kecil diajari materi yang berat di dalam syariat, yaitu masalah tauhid. Supaya anak itu ketika sudah dewasa, itu dia sudah siap. Kalau tauhidnya sudah lurus, yang lain itu tinggal dimasukin, gampang. Nah, kalau yang lain sudah hafal Quran tapi tauhidnya berantakan, kan buat apa? Karena yang pertama itu adalah tauhid. Kemudian begitu juga masalah sholat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia yang ceritakan ini. Lihatlah kedewasaan Ibnu Abbas. Ya. Dia memberikan perumpamaan untuk kehidupan Rasulullah. Kemudian dia bisa menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah, sifat Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Kira-kira bisa tidak Ibnu Abbas bercerita andaikan dia tidak memperhatikan kehidupan Rasulullah? Tentunya tidak mungkin. Di sini kita bisa ambil kesimpulan Ibnu Abbas perhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah. Di usianya yang sangat muda, yang dia perhatikan sesuatu yang besar nilainya, yaitu kehidupan Rasulullah SAW. Dan di sini juga bisa kita ambil satu faedah yang besar, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu sangat dibutuhkan seorang qudwah, panutan. Makanya Rasulullah SAW panutan semua para sahabat, kehidupannya diperhatikan oleh sahabat-sahabat yang umurnya masih belasan tahun, yang masih belum sampai 10 tahun. Mereka itu
menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah. Itu menandakan apa? Mereka itu memperhatikan kehidupan Rasulullah sehingga mereka mampu untuk menceritakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tapi maknanya dengan kebaikan. Ajwad itu dari kalimat jud, ya. Jud itu kedermawanan. Ajwad yang paling dermawan. Ibnu Abbas bilang an-nas itu semua manusia. Kalaupun itu dia khususkan sahabat yang hidup saat itu, berarti apa? Tidak ada sahabat yang mengalahkan kedermawanan Rasulullah. Tidak ada sahabat yang mengalahkan kedermawanan Rasulullah. Dalam bab apa? Al-khair. Dalam bab kebaikan. Ya. Nah, kebaikan di sini maknanya apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Makanya masalah akhirat Rasulullah SAW tidak pernah melalaikan atau menyia-nyiakan waktunya untuk ilmu yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan semua kepada para sahabat kalau memang mendukung waktu dan tempat. Itu disampaikan oleh Nabi kepada anak kecil, kepada orang sudah tua, semuanya seperti itu. Ya, supaya lingkungan sahabat itu cepat terbentuk menjadi suasana Islam yang mendukung perkembangan karakter yang kita inginkan, yaitu karakter Qur'ani, karakter anak muslim atau generasi muslim yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena lingkungan mereka banyak qudwah yang menjadi panutan. Kemudian yang sifatnya dunia. Rasulullah punya harta, jangan ditanya lagi, Rasulullah orang yang paling zuhud. Ya, Rasulullah orang yang paling tidak rakus terhadap dunia. Itu diakui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di sepanjang kehidupan Rasulullah di Madinah yang diteliti dan dilihat dan dicatat oleh Abdullah bin Abbas, beliau orang yang paling dermawan terhadap semua yang dibutuhkan oleh manusia. Yang sifatnya akhirat, sifatnya dunia. Dan dalam satu riwayat, wa asja'an nas, dan manusia yang paling berani. Itu kata sahabat Rasulullah kalau perang dia enggak seperti komandan kita saat ini. Sekedar memberikan perintah, ya, maju, mundur, tapi di belakang. Rasulullah itu kata paling terdepan kalau perang. Tapi kalau makan Rasulullah paling terbelakang. Bagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sahabat sudah minum semua, Abu Hurairah sudah minum susu, kemudian sisanya Rasulullah yang minum. Seperti itulah qudwah Rasulullah. Dalam bab akhirat peperangan Rasulullah terdepan karena taruhannya nyawa. Dalam bab dunia Rasulullah paling belakang. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau perang komandannya paling belakang. Kalau makan dia paling terdepan, yang ngatur, yang bagi kalau masalah dunia. Nah, tentunya terbalik. Sehingga susah kita mencari qudwah. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi kalimat kana an-nabiyyu ajwadan nasi bil khair itu di luar Ramadan. 11 bulan, mulai dari Muharram mulai dari Syawal sampai Sya'ban, itu Rasulullah ajwadan nas. Manusia yang paling dermawan. Makanya Rasulullah bilang, kalau kalian minta kepada saya selama ada di rumah, tidak mungkin saya bilang tidak ada. Ya, tidak mungkin sampai habis. Sampai habis. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang ditinggal kata Aisyah di rumah. Kecuali potongan roti, sama setengah gandum, sama baju besi Rasulullah yang digadaikan kepada Yahudi, sama ada seekor keledai. Itu aja harta warisannya. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, seperti kita numpuk, ada tanah berapa hektar, ada bangunan, ada ini, ada tabungan dan lain sebagainya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling zuhud. Rasulullah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Nah, kemudian tiba bulan Ramadan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Jadi kalau kita ingin memahami dua kalimat ini, dua jumlah ini, itu wa kana ajwadan nasi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. 11 bulan Rasulullah orang yang paling dermawan. Dari bulan Sya'ban sampai Sya'ban. Dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Begitu datang Ramadan, ini pengkhususan untuk Nabi. Tapi kalau Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan lagi dia dari 11 bulan. Kalau di 11 bulan aja tidak ada sahabat yang mengalahkan kedermawanannya, jangan ditanya pas bulan Ramadan. Karena kedermawanan Rasulullah di 11 bulan di luar Ramadan itu terkalahkan oleh kedermawanannya di saat tiba bulan Ramadan.
Nah, bertanyalah, menjadi pertanyaan, kenapa, ada apa dengan bulan Ramadan? Hina yalqahu Jibril, kata Ibnu Abbas. Ingat, yang menyampaikan adalah Ibnu Abbas. Hina yalqahu Jibril, saat Jibril menjumpai dia. Memangnya Jibril bertemu dengan Nabi setiap Ramadan? Kata Ibnu Abbas, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Jibril datang menemui Nabi di setiap malam bulan Ramadan hatta yansalikha, sampai habis bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi nabiyul Qur'an. Rasulullah kembali mengecek Al-Qur'annya terhadap Jibril. Dalam satu riwayat Jibril yang ngecek Qur'annya sama Nabi SAW. Dalam satu riwayat fayudarisuhul Qur'an. Mereka saling mudarasah, saling menggali lagi makna Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, Jibril sama Nabi SAW. Karena dalam beberapa riwayat, Jibril yang memperdengarkan bacaannya kepada Rasulullah, dalam riwayat ini Rasulullah yang menyetor Qurannya kepada Jibril. Sehingga ulama menggabungkan keduanya bahwa mereka itu gantian. Mereka itu gantian, dan inilah mungkin makna yang paling cocok untuk membantu kita hafalan, harus ada pasangan. Ya, pasangan saling menyimak, satu menyimak, satunya yang nyetor, nanti gantian. Sebagaimana Rasulullah dengan Jibril alaihi salam. Kemudian dalam lafaz lain mudarasah, mereka bukan sekedar hafalan, tapi juga mudarasah. Kata ulama tajdidul ahdi, supaya makna-makna, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam hati itu kembali bangkit dan kembali memuncak ketika apa? Ketika orang itu kembali murajaah, ya. Apa makna-makna yang ada dalam Al-Quran, ditadabburi kembali, diulang-ulang kembali, itu akan memunculkan semangat yang baru. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan oleh muridnya, itu setiap saya masuk ke dalam rumahnya, di depannya itu ada mushaf, terus ditadabburi. Sampai Imam Syafi'i bilang, setiap saya khatam Al-Quran, itu banyak ilmu yang baru. Saya khatami Al-Quran, banyak ilmu baru. Tentunya dengan tadabbur. Ya, tentunya dengan tadabbur. Al-Quran itu semakin sering dibaca, semakin menarik dia. Jadi kalau buku tulisan manusia, habis selesai kita baca, tidak tertarik kita untuk membaca lagi. Ya, kalau Al-Quran semakin menarik. Ya, semakin menarik. Nah, ternyata apa? Itulah yang membuat Rasulullah tambah dermawan. Kenapa? Ketemu orang soleh yang pertama. Makanya dianjurkan kita untuk senantiasa ketemu sama orang soleh. Ketemu sama orang soleh. Karena keberkahan mereka luar biasa. Ya, ketika omongan mereka, masalah akhirat, masalah agama. Kemudian begitu juga tingkah laku mereka menggambarkan, mengingatkan kita akan akhirat. Ya, kalau kita ketemu sama orang-orang yang jauh dari agama, udah yang ada di benak kita itu masalah dunia saja. Masalah dunia. Ya. Di sini saya akan mengisahkan mungkin yang bisa kita ambil pelajaran di di Mesir, kalau tidak salah dulu ada dua anak yang berteman akrab, ya, luar biasa. Kalau tidak di Mesir, mungkin di Saudi. Ini orang ini berteman dari sekolah SD, ya, tingkat dasar, sampai ketika mereka sudah selesai SMA, mereka ngambil jurusan masing-masing. Akhirnya mereka tidak ketemu lagi. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mereka sudah selesai kuliah, kemudian sudah nikah, sudah berkeluarga. Yang satunya kaya raya. Akhirnya apa? Setelah dia puluhan tahun tidak ketemu temannya yang waktu sekolah dasar itu, tempat teman dia yang akrab itu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, kemana orang itu? Akhirnya tidak lama kemudian ada orang yang nelpon dia atau SMS dia, ternyata dia tanya itu temannya yang dulu. Masya Allah, akhirnya mereka janjian untuk ketemu. Akhirnya mereka berjalan pakai mobil orang itu, temannya yang kaya ini. Kemudian mereka singgah di pom bensin. Kemudian yang satunya, yang kaya ini ingin ngambil sesuatu karena mereka ini ingin menuju ke panti asuhan yang dia menjadi donaturnya, orang kaya ini. Begitu dia datang keluar dari mobil, ini orang yang di dalam ini, dia perintahkan temannya untuk bayar bensin. Suruh dibuka tasnya, suruh ambil sendiri uang. Begitu dia buka tasnya, dia ambil uangnya, ternyata dia mendapat lembaran di situ. Ya. Lembaran itu tertulis namanya sebagai orang yang mendonatori beberapa lembaga anak yatim. Dia langsung kaget. Kok terdaftar sebagai donatur muhsinin namanya? Begitu temannya datang,
langsung dia menangis. Kemudian temannya ini tanya sama dia, kenapa kamu menangis? Enggak, saya mau bilang sesuatu sama kamu. Ada apa? Ini saya mendapat kertas, di dalamnya tertulis nama saya sebagai donatur selama ini. Padahal saya tidak merasa. Akhirnya kata temannya, wahai saudaraku, saya tidak pingin. Saya itu merindukan kamu dari dulu. Ya, puluhan tahun kita tidak ketemu. Puluhan tahun kita tidak ketemu. Karena saking cintanya saya sama kamu, saya tidak kepingin pisah sama kamu di dunia sampai di akhirat. Sehingga sekalipun kamu tidak tahu, setiap saya memberikan bantuan donasi kepada lembaga, saya cantumkan nama kamu. Kamu adalah salah satu orang yang saya ikut sertakan menjadi donatur terhadap lembaga yayasan tersebut. Akhirnya dia menangis. Apa kata orang ini? Demi Allah, keluargaku tidak pernah memperhatikan akhirat. Justru temanku sendiri yang memperhatikan akhirat. Nah, ini contoh, ya. Contoh berteman dengan orang-orang saleh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dia tidak akan memperhatikan keuntungan dunia kita. Tapi dia akan senantiasa memberikan keuntungan kita yang sifatnya akhirat. Dan inilah yang kita butuhkan. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqun. Semua pertemanan pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan kecuali persaudaraan dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan. Banyak keluarga yang tidak menyelamatkan agama kita, tapi justru orang lain dah yang menyelamatkan. Ya, itulah pentingnya kita untuk senantiasa suhbatus shalihin. Ya, berteman dengan orang-orang saleh. Ketika kesolehan itu teman saleh tidak kita dapatkan di keluarga, kita cari keluar. Banyak hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik hidayah. Nah, di sini yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah kedermawannya suhbatus shalihin ketika bertemu dengan Jibril, kemudian otomatis pembicaraannya adalah Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkah dari mereka belajar bersama itulah kemudian Rasulullah tambah dermawan, berkah Al-Quran. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin. Jibril bertemu dengan Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Setiap tahunnya seperti itu. Tapi di tahun, kata dalam satu riwayat, di tahun di mana Rasulullah akan wafat saat itu di tahun 11, berarti tahun 10 Hijriah, Rasulullah kata sahabat ditemui oleh Jibril 2 kali. Jadi 2 kali Rasulullah menghatamkan Al-Quran kepada Jibril. Makanya ketika Rasulullah membisikkan kepada Fatimah binti Rasulullah saat beliau sudah sakit, beliau membisikkan kepada telinga Fatimah bahwa tahun ini biasanya kata Rasulullah, Jibril aku menghatamkan atau Jibril menemui aku itu sekali aja dalam setahun. Maksudnya Rasulullah setoran menghatamkan Al-Quran itu cuma setahun. Cuma sekali dalam setahun. Tapi untuk tahun ini katanya itu 2 kali. Kata Rasulullah, itu tanda kemungkinan besar kata Rasulullah ajal saya sudah mulai dekat. Ternyata benar. Ya, di tahun di mana Rasulullah tidak akan ketemu lagi dengan Jibril di bulan Ramadan yang akan datang, maka tahun itu, di bulan Ramadan itu Rasulullah menghatamkan 2 kali. Di tahun itu ya, bukan di bulan Ramadannya. Di tahun itu Jibril bertemu Rasulullah menghatamkan beliau 2 kali. Biasanya cuma sekali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya'ridu alaihi Nabiul Quran fa idza laqiyahu Jibril, kalau Jibril sudah selesai menemui Rasulullah, ya selesai, kana ajwada bil khairi minar rihil mursal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perumpamaan oleh Ibnu Abbas itu lebih dermawan dari apa? Dari ar-rihil mursalah. Rihil mursalah itu adalah angin yang membawa rahmat, yaitu angin yang membawa mendung kemudian menurunkan hujan. Namanya rih al-mursalah, yaitu angin yang diutus membawa air hujan, membentuk mendung. Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, di usianya yang sangat muda itu bisa
memberikan perumpamaan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan seperti apa? Seperti air hujan. Jadi katanya Rasulullah itu kedermawanannya seperti kebaikannya yang dia berikan kepada makhluk yang ada di dunia ini. Itu melebihi air hujan. Kita tahu air hujan. Air hujan ada enggak? Tanah yang dilewati? Enggak ada. Semuanya dipukul rata sama dia. Ya, akan dalam satu wilayah rata semua. Semuanya mendapatkan kebaikan. Mau orang kafir, mau orang beriman, semuanya mendapatkan kebaikan. Dan semuanya bersyukur, berterima kasih ketika air hujan turun. Kalau tidak membawa banjir, ya. Tentunya yang kita inginkan adalah hujan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tidak membahayakan. Sampai orang kafir itu mendapatkan kebaikan air hujan. Semua makhluk. Sehingga kita melihat air hujan itu yang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas, kalau diukur dengan kedermawanan Rasulullah, kebaikan Rasulullah paling banyak kebaikannya sama makhluk. Dari mana itu? Mbak kita lihat. Kata ulama, kalau air hujan yang dihidupkan hanya jasad. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan oleh air hujan. Rasulullah itu menghidupkan ruh kita. Ruh kita dihidupkan oleh Rasulullah, jasad kita juga dihidupkan. Apa maknanya? Satu tempat di mana Rasulullah ada, kata Allah, Allah tidak akan menurunkan satu azab. Bagaimana dalam Al-Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Tidak mungkin Allah mengazab mereka, orang-orang kafir, sementara kamu di situ, wahai Muhammad. Nah ini kata ulama keberkahan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, tidak mungkin diazab tempat itu secara rata oleh Allah. Karena Rasulullah sayang sama Rasulullah sallallahu, karena Allah sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebaikan Rasulullah juga bukan sekedar diambil oleh orang kafir di dunia, tapi di akhirat. Di akhirat pun seperti itu. Bagaimana di akhirat? Hadis yang panjang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana manusia dikumpulkan selama 50.000 tahun di padang mahsyar. Maka tidak ada yang sanggup untuk ngomong menemui Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagian ulul azmi. Sebagian nabi minta kepada Adam. Ya, minta kepada Adam, mereka Adam juga tidak mau, sampai pada akhirnya mereka ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka minta? Afan, Ya? Ustaz, 2 menit lagi Ya? kajian akan putus. 2 menit lagi ya? Iya, kita pindah, kita ulang dulu ya kali. Join lagi sebentar lagi. Oh iya, fadhal. Ya. Ya, Jazakallah. fadhal. Oh iya, jazakallah. Ini perhatian, sebentar lagi akan mati nih katanya. Nanti kita join lagi.